Hasil hitung cepat perolehan suara Pilkada Jawa Tengah 2024 dari sejumlah lembaga survei menunjukkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ahmad Lutfi Tajasin Maimun yang diusung Kim Plus unggul dari paslon Andika Perkasa Hendrar Prihadi yang diusung PDI Perjuangan. Apakah ini menjadi bukti dominasi PDIP di Jawa Tengah telah memudar dan apakah ini menjadi sinyal kandang banteng runtuh di Jawa Tengah? Kita akan membahasnya bersama para narasumber yang telah bergabung di Pilihan Indonesia. Ada Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji, dan peneliti Saiful Mujani Research and Consulting Saidiman Ahmad. Selamat malam Bang Deddy, Mas Sarmuji, Mas Saidiman. Malam, malam. Saya ke Mas Saidiman dulu ya, berdasarkan Ya. hasil quick count. Pasangan Lutfi Yassin ini unggul telak terhadap Andika Hendi dalam hitung cepat. Apa saja faktor yang mempengaruhi dari hasil temuan SMRC ini, Mas? Ya, betul kami memang menemukan di dalam quick count ini ada perbedaan yang signifikan antara dukungan terhadap Lutfi Tajiasin melawan Andika Hendi di quick count kami menemukan Lutfi Tajiasin 59,16%, sementara Andika Hendi 40,84%. Pertama-tama kalau kita bicara soal apa kira-kira yang menyebabkan, mungkin yang paling penting kita perhatikan di sini adalah soal timing. Kita melihat kami ada survei dari September ya sampai kemudian menjelang pilkada kemarin, kami menemukan bahwa dari September sampai ke minggu kedua November itu ada penguatan yang konsisten pada Jenderal Andika dari yang sebelumnya tertinggal oleh pasangan Lutfi Tajiasin 36,6% melawan 57,9% di September, itu menjadi 50,4% untuk untuk Jenderal Andika Perkasa Hendi melawan 47% Ahmad Lutfi Tajiasin. Nah, setelah minggu kedua November itu kemudian perlahan-lahan terjadi pergeseran kembali di mana Ahmad Lutfi mulai menguat sejak itu menjadi 51,2% di minggu ketiga November, sementara Pak Andika Hendi 46,5% ketika itu. Jadi di minggu ketiga ini terjadi penguatan kembali pada Ahmad Lutfi. Dan kalau kita lihat momentum-momentum itu, di situ adalah momentum di mana Pak Jokowi mulai lebih eksplisit dan bahkan turun ya berkampanye untuk Ahmad Lutfi. Jadi karena itu mungkin asumsi sejumlah pihak bahwa Pak Jokowi ini berpengaruh, ya terlihat ada memang pergerakan suara pada Ahmad Lutfi di mana sebelumnya turun kemudian menguat kembali, lalu kemudian hasilnya sekarang berbeda signifikan dengan Pak Andika. Nah, kami juga melihat bahwa memang di waktu-waktu itu ada pergerakan suara Pak Ahmad Lutfi di basis-basisnya yang sebelumnya pasangan ini kuat, itu mengalami penguatan yang cukup signifikan. Sementara di basis-basis Pak Andika itu relatif stagnan gitu ya, bahkan cenderung turun, terutama di wilayah-wilayah perkotaan yang selama ini memang menjadi basis Pak Andika. Sementara di wilayah pedesaan Pak Ahmad Lutfi mengalami penguatan dalam seminggu atau 2 minggu terakhir ini. Nah, kemungkinan penjelasannya sebenarnya selain popularitas dari tokoh-tokoh yang mengendorse Pak Ahmad Lutfi ini, saya kira juga kehadiran Pak Jokowi, dan lalu kemudian ada pernyataan dari Pak Prabowo, mungkin ini kemudian membuat tim Pak Ahmad Lutfi di Jawa Tengah menjadi lebih solid ya. Sebelumnya misalnya Pak Andika lumayan berhasil ya melakukan penetrasi di wilayah-wilayah bahkan basis-basis suara Pak Lutfi, tetapi dengan adanya munculnya dua presiden ini, mungkin kemudian ini membuat tim di tingkat bawah menjadi lebih solid. Apalagi misalnya kalau kita lihat presiden aktif ikut dalam mengendorse calon ini, saya kira ini juga mungkin ya perlu dilakukan penelusuran apakah endorsement itu kemudian mempengaruhi netralitas aparat di tingkat bawah. Ya, ya, ya. Bang Deddy dari PDIP, saya ingin bertanya apakah endorse dari Jokowi bahkan Prabowo ini memang menggerus perolehan suara untuk paslon lawan atau seperti apa nih dari PDIP, seperti apa tanggapannya? Ya, kalau soal apakah itu menggerus, saya kira survei yang harus bisa menjawab itu ya, secara objektif. Seberapa besar pengaruh presiden dan mantan presiden dalam mempengaruhi pemilih kemarin, saya kira
kita tidak bisa sekedar menerka-nerka. Karena kalau kita lihat kemarin misalnya di Pilkada DKI Jakarta, itu pengaruh Bu Mega itu sekitar 80% tuh terhadap pemilih. Sementara Pak Prabowo itu sekitar 50-an, Pak Jokowi sekitar 56% kalau saya nggak salah ya. Itu survei, jadi saya nggak bisa menjawab apakah itu berpengaruh. Tetapi terlepas dari itu semua saya kira, margin kalau kita lihat survei terakhir per 6 November itu antara SMRC dengan indikator politik ya, saya kira range-nya, gap-nya itu tidak terlalu jauh gitu. Jadi kalau kemudian terjadi pembalikan sehingga gap-nya menjadi begitu besar, saya kira tentunya harus ada sesuatu yang luar biasa itu. Tetapi kita melihat anomali ini. Tidak saja dengan gap yang sebelum pilkada ya, bandingkan juga misalnya dengan Banten. Antara 77% ya, 6 hari semenjelang pilkada, Airin itu 77%, tetapi kemudian bisa ambruk di angka yang sangat jauh gitu ya. Jadi memang ada anomali yang sangat luar biasa dalam pilkada kali ini. Dan kami mendapatkan banyak informasi bahwa di luar dari pengaruh endorser atau apapun itu, karena kan kita tahu ya Jawa Tengah itu kan dikepung habis-habisan. Jokowi ke sana kemari, bahkan membuka jasa titip calon pilkada kan. Lalu Presiden sendiri juga pulang dari acara kunkernya di food estate di Merauke, juga dipaksa turun ke Solo dan membuat video dukungan gitu. Dan banyak sekali menteri yang bergerak turun ke Jawa Tengah itu dengan membawa berbagai macam program-program, bahkan wakil presiden sendiri kalau saya tidak salah. Dan tentu ada dana penggerakan jaringan. Bang Deddy, maaf saya potong sebentar. Jadi sebenarnya faktor mengapa pejabat-pejabat ini turun gunung begitu ya. Apakah PDIP tidak memprediksi bahwa endorse Prabowo dan Jokowi ini akan mendongkrak suara untuk Lutfi Yassin begitu sebelumnya? Saya sudah jelaskan panjang lebar, Anda kembali pada pertanyaan itu ya. Saya kan sudah bilang di awal bahwa seberapa besar pengaruh kedua tokoh itu kita harus lihat dari survei. Tetapi kalau melihat marginnya saya kira tidak seperti itu. Karena kalau ukuran endorsement mereka dipakai misalnya Jakarta itu kalah gitu loh. Bahkan beberapa calon yang di-endorse oleh Jokowi misalnya di Humbang sana, di beberapa tempat lain itu banyak yang bertumbangan juga gitu. Jadi saya tidak melihat itu sebagai determinan faktor. Bisa jadi itu salah satu faktor, tapi faktor yang paling berpengaruh di lapangan kalau menurut saya sehingga gap-nya itu kemudian menjadi begitu besar adalah bansos ya, bansos dan money politik itu yang kita dapat di lapangan. Jadi jam 12 siang kemarin itu Bambang Pacul, ketua DPD kita sudah menyerah, angkat tangan. Ini gila ini kayak banjir, kami minta ampun gitu loh. Itu situasi lapangan gitu. Terlepas dari hal-hal yang kemudian tidak bersifat lapangan tetapi pengamatan atau teoretik gitu. Itulah realitanya. Jadi kalau sekarang ditanya itu Jateng kandang siapa? Ya kandang bansos dan kandang barcok. Gitu loh kalau saya. Tapi simpatisan PDIP di sana sudah sempat mengantisipasi terjadinya hal seperti itu, Bang. Ngantisipasinya gimana? Ngajak berkelahi, kita berantem. Karena kalau ngerapin Gakum itu kan nggak ada gunanya. Ngerapin Bawaslu juga nggak ada guna. Misalnya penggerebekan puluhan kepala desa di salah satu hotel di Semarang itu implikasinya apa? Sampai sekarang kita nggak tahu. Kita tetap mendengar bahwa yang namanya kepala desa, lurah, itu tetap saja bergerak. Dinas tetap bergerak. PJ-PJ Bupati, Wali Kota tetap bergerak. Parcok tadi tetap bergerak gitu. Tapi ya terserah. Apakah ini pengaruh itu, ya kita mari lihat gitu loh. Nanti kita pelan-pelan juga pasti akan terbuka. Ya. Saya ingin ke Mas Sarbunji dari Golkar nih sebagai bagian dari Kimples, apakah hasil quick count di Jawa Tengah ini memang sudah diprediksi sejak awal, paslon yang kita dukung akan menang nih. Lalu bagaimana tanggapan Anda dengan statement dari Bang Deddy tadi kira-kira dengan beberapa faktor eksternal yang disebutkan tadi? Tanggapannya bagaimana, Mas?
Ya kalau saya sendiri memang sudah memprediksi bahwa pasangan Lutfi Tathyasin ini akan menang ya. Pertama, karena Pak Lutfi sendiri itu jauh lebih dikenal dibandingkan Pak Andika. Pak Lutfi jauh lebih mengetahui kondisi Jawa Tengah sampai detail dibandingkan dengan Pak Andika sendiri karena beliau sudah menjadi Kapolda sudah cukup lama, bahkan mungkin di antara Kapolda seangkatan beliau yang paling lama di Jawa Tengah. Yang kedua ada faktor Gus Tathyasin. Kita semua tahu jaringan santri Gus Tathyasin sangat kuat dan ayahanda Gus Tathyasin itu kiai yang sangat dihormati di Jawa Tengah, yaitu Kiai Maimun Zubair. Yang kedua, pilkada kali ini ya mungkin endorsement Pak Jokowi berpengaruh. Kenapa berpengaruh? Karena Pak Jokowi itu memang sangat identik dengan Jawa Tengah sendiri. Pak Jokowi pernah menjadi wali kota di Solo dan selama ini bahasa tubuh, karakter, body language semuanya itu menunjukkan Pak Jokowi itu memang identik dengan Jawa Tengah. Jadi memang akan efektif menurut saya kalau endorsement Pak Jokowi itu ditujukan di pilkada Jawa Tengah. Di luar Jawa Tengah barangkali efektivitasnya masih bisa kita perdebatkan. Ya, ya. Yang ketiga, pilkada kali ini itu memang agak berbeda dengan pilkada sebelumnya. Kalau kali ini saya setuju dengan Pak Deddy Sitorus. Pilkada kali ini mirip sekali dengan pilkades. Ini pilkada rasa pilkades. Jadi sejengkal teritori itu menjadi sangat penting. Mohon maaf dengan segala hormat, Bu Airin itu luar biasa, popularitasnya luar biasa, citra politiknya luar biasa. Tetapi begitu teritorinya itu kalah penguasaannya dengan segala faktor ya, dengan banyak faktor, tapi teritorinya itu kalah, ya kalah. Gitu. Kita harus akui selisihnya cukup besar dan ini betul-betul di luar dugaan. Termasuk juga di DKI itu juga begitu, penguasaan teritori menjadi sangat penting. Jadi untuk pilkada kali ini tidak cukup image, tidak cukup citra baik, tidak cukup popularitas, bahkan tidak cukup kedisukaan. Kalau dulu kalau orang semakin disuka, elektabilitasnya itu berbanding lurus dengan ketersukaan tadi itu. Kali ini tidak. Orang yang sangat disuka sekalipun, kalau teritorinya, penjagaan teritorinya kurang kuat atau kalah kuat, bisa kalah. Apalagi kalau tadi sampaikan ada faktor-faktor yang lain, plus teritorinya itu pasti penjagaan teritori itu banyak sekali plus-plusnya itu. Apa saja itu mungkin Pak Deddy Sitorus sama-sama kita tahu mungkin karena kekuatan politik lokal di RT RW-nya, penjagaan timnya dan sebagainya, atau faktor-faktor yang lain yang jelas ini pilkada seperti rasa pilkades. Ya, ya, ya. Mas Sarmuji, ini Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tadi juga kita dengar bersama ya, sangat menyoroti hasil hitung cepat Pilgub Jawa Tengah. Ibu Mega sempat menyebut seharusnya PDIP tidak terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Bagaimana tanggapan Anda soal fair atau tidaknya hasil pemungutan suara di Jawa Tengah ini? Apalagi tadi Bang Deddy juga menyebut ya, ada berbagai faktor kenapa perolehan suaranya bisa turun begitu. Anda menanggapinya seperti apa? Kalau fair tidak fair itu tergantung perspektifnya masing-masing. Kami juga bisa mengatakan hal yang sama untuk misalkan DKI atau di tempat yang lain barangkali yang kami kalah. Tetapi inilah sebuah realitas politik. Memang harus diakui di tempat kami kalah ya intinya kalah main saja gitu loh. Dengan segala faktornya tentunya. Ya ini faktornya banyak banget. Di antaranya sudah disebutkan oleh Pak Deddy Sitorus. Tapi intinya ya memang penguasaan teritori untuk pilkada kali ini betul-betul sangat signifikan dibandingkan dengan pilkada-pilkada yang dulu. Andaikan Airin itu bertarung dalam pilkada yang dulu, rasa-rasanya Airin tetap akan menang. Mas Saidiman, apakah faktor pejabat atau penjabat ini, faktor tokoh-tokoh penting ini ikut turun gunung begitu, ini sangat mempengaruhi tadi, dan apakah faktor-faktor yang disebut oleh Bang Deddy tadi juga cukup mempengaruhi perolehan suara untuk Lutfi Yassin, Mas? Iya, memang perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam ya soal itu. Bisa saja itu terjadi karena memang kalau kita lihat ini perubahan yang signifikan ini terjadi dalam 2 minggu terakhir atau bahkan seminggu terakhir sebelum
pencoblosan gitu ya, sehingga itu tidak terbaca di dalam survei. Tetapi yang kita lihat saat ini memang misalnya ya, kita lihat memang bahwa kalau kita lihat dari sisi wilayah, Pak Andika memang dari awal ini lumayan kuat ya di perkotaan, dan kita lihat ada 4 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah ini yang masih dikuasai oleh Pak Andika, tetapi ya di tempat-tempat lain itu lepas ya. Salah satu yang menarik adalah bahwa Surakarta juga kelihatannya lebih condong ke Pak Andika ya dibanding Pak Lutfi gitu. Itu juga menarik ya, kenapa di sana bisa terjadi seperti itu. Tetapi kita lihat kalau dari sisi wilayah, memang di wilayah perkotaan, dan salah satu kampanye yang berhasil dikuasai oleh Pak Andika selama ini memang kampanye di media sosial dan internet. Sementara pada Pak Lutfi Tajiasin itu lebih ke bawah. Mungkin Ya. ini faktor sosialisasi yang lebih awal dilakukan oleh Pak Lutfi misalnya, sehingga ia menguasai daerah pedesaan yang biasanya di wilayah-wilayah itu untuk mengubahnya tidak bisa dilakukan dengan cepat gitu Ya, ya. ya. Misalnya hanya dengan mengandalkan penetrasi internet atau media sosial. Iya, iya. Selanjutnya saya ingin ke Bang Deddy, soal Ibu Mega ini sempat menyebutkan menerima laporan soal penggunaan penjabat kepala daerah dan mutasi aparatur kepolisian yang masif demi tujuan politik. Tapi jangan dijawab dulu Bang Deddy, kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita masih terhubung dengan ketiga narasumber. Ada Deddy Sitorus, Ketua DPP PDI Perjuangan, Saidiman Ahmad, peneliti SMRC, dan Muhammad Sarmuji, Sekjen Partai Golkar. Selanjutnya saya ingin ke Bang Deddy. Bang Deddy, Bu Mega ini kan sempat memberikan contoh ya di konkret mengenai situasi yang ada di Jawa Tengah begitu. Bu Mega menerima laporan soal penggunaan penjabat kepala daerah dan mutasi aparatur kepolisian yang masif demi tujuan politik. Lalu Bu Mega menyesalkan penggunaan alat negara yang tidak etis ini untuk membuat masyarakat yang ingin mendukung PDIP akhirnya terbungkam. Tanggapan Anda bagaimana Bang Deddy? Ya, pertama saya tanggapi dulu ya. Pada bulan Oktober itu survei SMRC itu menunjukkan bahwa Pak Andika itu lebih unggul dari segi kepopuleran, kedikenalan itu mencapai 71%. Sementara Pak Lutfi hanya 67%. Kalau Tachiasin ya, dia 45%, Pak Hendi 26%. Tingkat disukai Pak Andika itu 94% gitu. Jadi bahwa Pak Lutfi sudah lama di Jateng itu tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap popularitas maupun elektabilitas Pak Lutfi gitu. Kalau dilihat survei bulan Oktober dengan 6 November itu hasilnya juga tidak berbeda jauh gitu, di mana Pak Andika itu 48,1 dan Pak Lutfi itu 47,5 gitu. Jadi ini kan sebenarnya kan dekat-dekatan gitu ya. Dan itu per 6 November. Nah, kita mengetahui betul bahwa Jawa Tengah adalah salah satu tempat yang memang sudah dilaporkan oleh para ilmuwan pemilu, ya, para pakar hukum tata negara sebagai satu daerah yang bisa kita sebut sebagai zona berbahaya, zona risiko tinggi, sama dengan Sumatera Utara, ya, sama dengan Jawa Timur, termasuk Sulawesi Utara, Banten dan sebagainya gitu. Jadi apa yang disampaikan Bu Mega sebenarnya hanya mengungkapkan apa yang sudah ditemukan selama berbulan-bulan, dan sebenarnya semenjak Pilpres kemarin gitu. Jadi ini kan sebenarnya hanya pengulangan apa yang dilakukan pada Pilpres dan Pileg yang kemarin itu. Kira-kira kan seperti itu. Jadi karena kecenderungan itulah banyaknya laporan. Saya di Komisi 2 itu dengan Kementerian Dalam Negeri dan dengan Bawaslu, KPU sudah membicarakan masalah ini secara mendalam gitu. Banyaknya kejadian pengerahan ASN, apakah itu PJ, dinas, ya, OPD, perangkat kelurahan, camat, sampai kepala desa, itu kita temukan mulai dari Sumatera Utara, ya, ke bawah terus sampai ke ke Jawa Timur gitu. Nah, ini adalah sebuah persoalan bagi kita. Karena apa?
dalam sebuah pemilu yang demokratis, di mana semuanya sebenarnya harusnya berada pada playing field yang sama, ada pasangan atau katakanlah kelompok tertentu yang kemudian mendapatkan dukungan dari instrumen-instrumen negara gitu ya. Jadi ini Bung tidak masalah etika seperti yang Anda katakan. Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa itu adalah sebuah tindakan yang berkonsekuensinya pidana. Dan ini Ibu Mega sampaikan karena apa? Karena banyaknya temuan gitu ya. Dan itu terkonfirmasi tadi saya sudah sebutkan. Sebulan yang lalu lebih itu puluhan kepala desa ditemukan dikumpulkan Semarang dalam urusan itu, digerebek oleh Bawaslu misalnya gitu. Dan dari setahun yang lalu juga kita sudah dengar misalnya Pak Lutfi masih Kapolda itu ngumpulin sampai RT RW. Bahkan mereka kalau saya nggak salah dengar yang memasang APK dari Pak Lutfi misalnya seperti itu. Jadi terlepas dari pengaruh Jokowi, pengaruh Prabowo atau pengaruh menteri-menteri yang turun, pengaruh bansos, pengaruh money politik, termasuk pengaruh tekanan dan intimidasi kepada calon-calon kepala daerah PDI Perjuangan supaya tidak linear, supaya tidak mengkampanyekan calon gubernur. Ini kan problem kita juga, gitu kan? Karena apa? Kalau mereka coba cari apakah ada spanduk misalnya di kabupaten kota di Jawa Tengah, di mana calon kabupaten kota itu berani memasang spanduk dengan gambar bersama Pak Andika dan Pak Hendi. Saya kira itu nyaris nggak bisa ditemukan, termasuk stiker, brosur, ataupun katakanlah ketika berkampanye secara secara verbal itu hampir nggak pernah. Kenapa? Karena mereka ditekan, mereka diintimidasi supaya lu kalau mau selamat urus dirimu, jangan ikut-ikutan kampanyekan gubernur. Nah ini yang memang menjadi masalah bagi kita dan sebenarnya ini merupakan satu hal yang patut kita sesali karena apa? Karena akhirnya kemudian yang terjadi di Indonesia adalah siapapun yang memegang kekuasaan maka akan dipastikan bisa memenangkan dengan cara-cara yang tidak pantas dan melanggar hukum gitu. Ya. Mas Sarmuji, bagaimana tanggapannya ketika dibilanglah seperti itu bahwa ada pengerahan atau dikumpulkanlah massa bahkan sampai tingkat desa, RT begitu ya, bahkan aparatur atau pejabat daerah juga dikerahkan begitu. Tanggapan Anda bagaimana tentang kondisi ini dan tanggapan ini? Ya itu sesuatu yang sebenarnya masih berupa dugaan-dugaan. Mungkin ada satu sampel tertentu ya yang disampaikan oleh Pak Deddy Sitorus. Tetapi yang jelas rakyatlah penentu dari keputusan pilkada ini. Saya ingin mencontohkan ya, saya termasuk berduka misalkan Bu Airin itu kalah sampai sekarang. Tetapi apapun model tekanannya, apapun model rayuannya, bujukannya, mengubah dari 77% atau lebih atau sekitar itu menjadi kalah itu mungkin ada banyak sekali faktor, tetapi rakyat kita juga mestinya memiliki ketahanan, resilience terhadap pilihan-pilihan politiknya. Kalau rakyat kita tetap teguh, tentu saja ini akan sangat berbeda hasilnya. Kan tidak mungkin rakyat ditekan satu-satu, ditodong atau ditekan kamu kalau nggak milih ini masuk penjara, kan nggak mungkin. Tekanan itu pasti tekanan di level di atasnya. Tetapi pilihan akhirnya adalah rakyat juga yang menentukan. Soal yang lain-lain barangkali memang perlu disempurnakan ya. Pilkada ini menurut saya menyisakan satu catatan-catatan penting. Tadi saya mengatakan ini pilkada rasa pilkades di mana penjagaan teritori itu luar biasa ya. Tidak seperti pilkada-pilkada sebelumnya. Kalau sebelumnya kan citra politik penting banget. Sekarang menurut saya bahkan orang yang citra politiknya buruk sekalipun, tidak dikenal sekalipun di awal, penjagaan teritorinya kuat bisa menang dalam pilkada ini. Tetapi itu konsekuensinya sangat besar, terutama dari segi pembiayaan. Saya sampai sekarang masih merangkap sebagai Ketua DPD Jawa Timur, saya juga bisa merasakan pilkada kali ini dengan penjagaan teritori yang segitu ketat untuk menang, itu membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Ini salah satu catatan kita menurut saya. Ya.
Baik, terakhir saya ingin ke Mas Saidiman. Mas, keputusan siapa pemenang di Pilgub Jateng ini kan masih menunggu pengumuman resmi ya dari KPU. Tapi dari SMRC, apakah hasil hitung cepat ini tidak akan jauh berbeda dengan hasil hitung atau rekapitulasi dari KPU? Iya, kalau merujuk pada pengalaman selama ini, memang hitung cepat yang kami lakukan tidak pernah jauh ya dari hasil resmi dari KPU. Apalagi misalnya melihat angka yang sekarang masuk ini sudah 100%. Dan margin of error-nya sangat kecil kan, sekitar 1% begitu. Jadi saya kira tidak biasanya ya, selama ini kami tidak pernah meleset dari margin of error. Mungkin kalau boleh saya menambahkan sedikit tadi yang dikatakan oleh Mas Deddy Sitorus soal popularitas, elektabilitas. Memang kita temukan di Jawa Tengah ini Pak Andika memiliki keunggulan sedikit dari sisi akseptabilitas publik dibanding Pak Lutfi. Juga saya kira itu dipengaruhi oleh latar belakang ya, institusi dari dua jenderal yang maju ini. Di Jawa Tengah apresiasi terhadap TNI itu jauh lebih tinggi dibanding pada polisi. Tetapi juga harus diingat bahwa di Jawa Tengah ini akseptabilitas atau toleransi terhadap politik uang juga sangat tinggi. Di survei terakhir kami menemukan ada 60% warga Jawa Tengah yang menganggap politik uang itu sebagai sesuatu yang wajar, dan sekitar 34% diantaranya itu kalau ia dikasih uang dia akan mengambil uangnya dan akan memilih yang ngasih uang. Jadi saya kira dua faktor itu saya kira juga perlu diperhatikan ya di dalam membaca fenomena pergerakan suara di Jawa Tengah. Baik, baik. Kita tidak dapat menutup mata ya apa yang terjadi di Pilkada 2024 terutama di Jawa Tengah begitu. Hasil hitung cepat lembaga survei bukanlah hasil resmi Pilkada 2024, hasil resmi rekapitulasi tetap menunggu hasil perhitungan suara dari KPU nanti. Tapi kita lihat nanti di pertengahan Desember seperti apa hasil akhirnya. Terima kasih banyak Mas Saidiman, Bang Deddy dan juga Mas Armuji sudah bergabung bersama kami di Pilihan Indonesia. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih banyak. Mas Ediman.